Oke, kembali di Prolevo Channel dengan saya Faiz. Ini Suzuki XL7 Beta tahun 2022 bulan Agustus. Jadi ini mobil baru saya beli. Pas saya posting, banyak teman-teman yang request, tolong di review. Nah, sekarang kita review ya. Video sebelumnya ada pemasangan filter AC udah, terus pengakuan jujur udah. Nah, sekarang review mobil XL7 selama sejauh 1.300 km selama 2 minggu. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama dari desain dulu. Desain saya paling suka XL7 itu bagian depannya, terutama grillnya ini. Grillnya maskulin banget, keren. Terus juga desain velgnya sama roof railnya. Roof railnya ini kokoh banget. Ini bener-bener kalau kita mau pasang rack gitu, tinggal tempel aja karena emang udah kokoh banget. Desainnya itu aja. Yang paling saya nggak suka desainnya belakangnya mirip banget sama R3 ya. Kalau nggak deket itu nggak susah bedain itu XL7 apa R3 gitu. Yang kedua pencahayaan. Pencahayaan kalau cuaca terang itu nggak hujan ini cukup ya. Warnanya lampunya juga tebal dan lebar sinarnya. Terus yang asiknya dari Suzuki itu bisa diatur tinggi rendahnya dari dalam kabin ya, sama kayak Wuling sama kayak BMW. Mobil-mobil lain banyak yang belum ada. Nah, ini bisa diatur. Terus tapi kalau hujan, kondisi hujan, lampu putihnya ini nggak menembus kabut ya. Jadi perlu ada fog lamp yang warnanya kuning gitu. Untungnya fog lampnya lumayan membantu. Pencahayaan sih ya cukup aja lah, nggak bagus-bagus amat tapi cukup. Oke, interior. Interior teman-teman juga udah pada tahu semua ya, XL7 ini interiornya mirip banget sama R3. Bedanya cuma di sini nih. Di sini bukan panel wood tapi kayak motif serat karbon sama warnanya hitam gitu. Jadi nggak ada yang spesial dari interior, tapi untuk joknya ini support banget. Nyetir dari sini ke Cirebon PP itu nggak capek ya, joknya enak. Sama kebantu juga sama sini nih ada armrest di sebelah kanan dan ini soft touch. Terus armrest console box ini juga bisa ditarik maju. Jadi ya nyaman sih. Kemudi juga enak dipegangnya. Oke, terus MID-nya komplit banget. Ini lebih komplit dari R3, all-nya R3 yang lama ya, yang belum hybrid. Itu aja. Oh iya, head unit. Head unitnya ini belum Android ya. Jadi dia harus mirroring segala macam ya. Saya paling pakai Bluetooth aja karena kebiasaan di BMW itu nggak pernah nyalain head unit malahan. Kalau naik BMW kan lebih senang dengerin suara V8 itu gitu. Kalau ini kan nggak ada suaranya tuh mesinnya. Jadi nyalain musik deh. Nyalain musiknya paling Bluetooth dari handphone. Udah. Terus AC ini enak banget ya AC-nya. Digital, kita sambil nyalain aja kali ya. Gerah. AC-nya digital, pengaturannya juga mudah lah. Untuk temperaturnya bisa low, terus ada pemanasnya juga. Nih, pemanas nih. Nah, jadi ini asik sih, AC-nya enak. Terus fiturnya kurang komplit ya. Auto lock nggak ada, terus auto retract juga nggak ada. Cruise control belum ada. Pengaturan lampu oke ya, tadi udah sebutin. Kelegaannya. Nah, XL7 ini ternyata lebih lega dari Expander. Baris pertama, kedua, dan ketiganya lebih lega. Jadi cuma kalah sama Wuling. Gitu, Evalia kayak gitu yang mobil-mobil yang begitu bentuknya. Tapi untuk mobil compact yang bentuknya segini, XL7 dan R3, all-nya R3 itu ternyata paling lega banget. Orang dewasa duduk di baris ketiga itu masih muat.
Oke, sekarang review drivingnya ya, driving impressionnya. Waktu saya bawa keluar kota itu, mulai dari performa. Nah, performanya Matic-nya ini ternyata enak banget. Walaupun cuma 4 speed, tapi dia responsif gitu. Kita injak pedal setengah pada saat kecepatan misalkan 100 atau 80 gitu ya, itu otomatis dia turun ke gigi 3 berakselerasi. Kalau kita injak pedal full, sama, turun ke gigi 3. Tapi kalau kita hentak, kick down gitu ya, itu langsung turunnya ke gigi 2. Jadinya RPM tinggi. Responsif banget Matic-nya. Ini yang saya rasain lebih responsif dibanding punyanya Toyota Rush yang sama-sama 4AT. Lebih enak lah transmisinya. Terus akselerasinya juga lebih bertenaga ya, lebih cepat akselerasinya. Kan pernah dites juga tuh sama YouTuber lain, compare sama Expander. Nah, XL7 ini lebih cepat walaupun Expander itu CVT. Konsumsi BBM. Nah, ini untuk dalam kota nih. Dalam kota variasi sesekali masuk tol, itu average-nya kalau di sini MID 15,8 km per liter. Waktu dipakai ke Cirebon, keluar kota itu 18 km per liter. Irit banget. BBM-nya itu pertama pakai Pertamax tuh 2 kali ngisi. Terus berikutnya pakai Pertalite setelah baca buku manualnya tuh. Di buku manualnya ternyata XL7 ini minimal RON 90. Jadi Pertalite masih oke. Pertama sama Pertalite kan jauh harganya, jadi kita pakai Pertalite aja. Kesenyapan, nah ini nih bisa kedengeran nggak? Gitu, kayak ada rambatan suara jalan merambat ke body gitu. Ini rasanya kayak bawa Honda ya, Honda atau Nissan gitu. Ya bukan Nissan Livina yang sekarang ya, karena itu Mitsubishi. Jadi kabin itu senyapnya mungkin setara Toyota dan Mitsubishi nih. Suara truk aja nggak kedengeran kan. Tapi road noise itu hampir kayak Honda jatuhnya. Tuh, ada rambatan suara gitu ya. Kita agak terganggu ya, karena saya sehari-hari pakai BMW tua itu nggak begini suaranya. Nah, itu aja. Walaupun nggak parah ya, tapi terganggu. Mungkin bisa diakalin pakai bannya yang tipe apa gitu, atau kalau peredam, tempelin peredam itu kayaknya nggak ngaruh ya, karena ini bukan suara dari luar, tapi suara yang merambat di metal ini, di body ini. Nah itu entah gimana solusinya Toyota dan Mitsubishi kok bisa gitu, nggak mendengung gitu. Di XL7 ini masih sama kayak di Livina saya dulu, terus di Honda itu sama kayak gitu. Itu agak mengganggu. Terus visibilitas. Nah, visibilitasnya ini sebetulnya kalau buat kita yang udah biasa bawa mobil gitu ya, udah lama lah pegang mobil, visibilitas XL7 ini udah termasuk cukup baik gitu ya. Cuman di pilar A ini aja nih. Pilar A ini agak gede banget, jadi kalau kita ketemu jalan yang banyak tikungan gitu, pas nikung kanan ada blind spot ya, nggak kelihatan karena pilar A. Pilar A nya gede banget dan posisinya itu pas di situ. Itu aja untuk visibilitas. Terus kalau hujan di situ ada kayak embun tuh di situ tuh, di bagian paling bawah situ. Nah, otomatis kita harus sapu pakai wiper, hilang sih. Disapu pakai wiper hilang gitu. Cuman ya masa harus nyapu itu terus gitu kan. Spion bagus, terus audio lumayan oke loh, audionya cukup bagus. Kualitas soundnya, bassnya ada, terus di sini juga ada vokalnya, ada tweeternya, bahkan untuk tipe menengah ini udah komplit. Jadi enak audionya. Aksesoris yang udah dipasang, nggak pasang apa-apa sih ya, nggak pasang aneh-aneh, karena mobil ini kan nanti mau dipakai di
kantor di Bandung gitu. Jadi yang dipasang sesuatu yang perlu aja buat biar awet itu, karena yang pakai orang lain, maka saya pasangin ini nih, sarung jok ya kan, sama karpet dasar biar kalau ada sesuatu yang tumpah itu bisa dibersihinnya gampang. Sarung jok ini 1,3, karpet dasar itu 400.000, jadi 1,7. Udah, itu aja. Handling dan suspensi. Suspensinya ini XL7 cenderung moderat ya. Moderat, dibilang empuk juga enggak, dibilang keras juga enggak gitu ya, enggak sekeras Rush gitu, apalagi Sirion, tapi juga enggak seempuk Expander. Jadi tengah-tengahnya tuh antara Rush sama Expander. Ini XL7 nih, rasanya begitu, tengah-tengahnya antara Rush dan Expander. Nah, untuk handlingnya ternyata ini paling enak di antara 3 mobil itu. Body rollnya minim, lebih napak gitu ya. Bahkan kalau di compare sama R3 yang platformnya sama, ini lebih napak. Mungkin karena bannya lebih lebar ya. Jadi enak di tol itu kita pindah lajur agresif gitu, masih oke, nggak limbung kayak Rush ataupun Expander gitu. Expander mungkin karena dia lembut ya, jadi agak ada ayunan sedikit gitu. Kalau ini enggak, enak untuk handlingnya. Oke, sekarang ngomongin harga nih, karena harga ini jadi pertimbangan utama saya pilih mobil ini. Waktu itu kandidatnya mobil yang ground clearance-nya tinggi, terus 3 baris dan matic gitu kan, karena salesnya yang mau pakai mobil ini maunya matic. Nah, saya masih nggak percaya sama matic CVT gitu. Akhirnya kandidatnya tinggal 3 tuh, Terios, Rush sama XL7 kan. Terios dan Rush itu ternyata kalau kita karena buat usaha kan ya, kita ambil angsuran, itu selisihnya jauh banget sama total. Kalau angsurannya di total dengan DP itu sekitar 340 jutaan itu Rush untuk tipe G AT. Nah, kalau XL7 ini Beta AT itu DP sama angsuran di total, angsuran 3 tahun itu cuma 284.600, padahal OTR-nya 280. Jadi ya murah banget, dan murahnya itu jauh, selisihnya itu bisa 50 jutaan gitu ya. Apalagi kalau Expander Cross mungkin ya, cuman karena saya nggak mau CVT jadi itu dicoret. Selisihnya jauh banget memang. Jadi SUV 3 baris low gitu ya, atau MPV yang dijadikan SUV kategori ini ya, paling murah ya ini XL7. Serius paling murah banget. Jadi total angsuran plus DP di total itu cuma 284.600.